Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan salawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati kecuali dalam kondisi beriman dan Islam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hukum rokok dalam tradisi Islam menjadi perbincangan yang mendalam dan kompleks di kalangan ulama. Perspektif mereka terbelah menjadi 4 pendapat utama. Ada yang membolehkan, ada yang mengharuskan atau menyarankannya, membolehkan dan makruh. Setiap pandangan ini didasarkan pada interpretasi dan penafsiran yang cermat terhadap nilai-nilai dan prinsip dalam ajaran Islam. Dalam eksplorasi ini, kita akan memahami lebih dalam bagaimana pandangan-pandangan ini membentuk pemahaman kita terhadap hukum rokok dalam konteks keagamaan. Pendapat pertama, pandangan ulama yang membolehkan merokok. Salah satu pandangan ulama yang membolehkan merokok didasarkan pada prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada dalil yang jelas yang mengharamkannya dalam konteks ini. Beberapa ulama berpendapat bahwa merokok tidak secara eksklusif diharamkan dalam kitab suci Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah. Mereka berargumen bahwa tidak ada dalil yang tegas dan jelas yang menjelaskan bahwa merokok secara khusus diharamkan dalam agama Islam. Menurut mereka, jika suatu perbuatan dianggap haram, maka harus ada dalil yang tegas yang mengharamkan. Sebagai tambahan, sebuah argumen yang sering diajukan oleh ulama yang membolehkan merokok adalah penafsiran yang salah mengenai hadis tentang tembakau yang berasal dari kencing iblis. Hadis tentang tembakau yang berasal dari kencing iblis adalah hadis yang tak bisa diterima. Mereka berpendapat bahwa hadis tersebut tidak secara spesifik mengharamkan tembakau, melainkan mengacu pada kebiasaan masyarakat pada saat itu yang mempergunakan tembakau dengan cara yang tidak semestinya, seperti mengunyah atau menghirupnya dengan cara yang tidak lazim. Oleh karena itu, penafsiran palsu terhadap hadis tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk mengharamkan merokok secara keseluruhan. Selain itu, sejumlah ulama yang membolehkan merokok juga mengemukakan argumen bahwa tembakau tidak memiliki potensi memabukkan. Mereka berpendapat bahwa efek merokok yang disebabkan oleh nikotin adalah rangsangan, bukan pemabukan. Oleh karena itu, merokok tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang haram karena tidak melanggar prinsip dasar hukum Islam yang melarang pemabukan. Dalam pandangan mereka, selama merokok tidak menyebabkan kerusakan atau bahaya yang nyata, maka praktik ini bisa diterima dalam batas-batas tertentu. Sejumlah ulama salaf justru menghalalkan rokok dan menolak pendapat ulama yang mengharamkan, misalnya Syekh Abdul Ghani An-Nabil Isi, pengikut mazhab Hanafi, dalam kitabnya Mutabhat Al-Mutawarilin-Masih mengatakan bahwa rokok tidak diharamkan dalam agama Islam. Beliau bahkan menulis dalam syairnya, asap rokok menggoda selera pun semerbak kasturi tertandingi. Pahit rasa aneh, pahit kok manis rasanya. Syekh Abdul Ghani An-Nabil Isi juga menyebutkan bahwa rokok tidak termasuk najis. Seorang ulama lainnya, Syekh Sunan Effendi, yang dikenal dengan sebutan Alati Barma, seorang mufti pakar tinggi bermazhab Hanafi pada zamannya, awalnya mengharamkan rokok, namun kemudian beliau menarik kembali pendapatnya dengan tegas mengatakan bahwa yang mengharamkan rokok adalah orang-orang yang tidak berpengetahuan, yang memadai tolol cindik dan tak ubahnya dengan binatang hina. Beliau menekankan bahwa rokok tidak seharusnya diharamkan dan menyarankan agar pecandu sufi bahkan memilih untuk merokok teh. Menurutnya bahkan ada rahasia dari Allah yang terkandung dalam rokok yang menyebabkan banyak khasiat dan manfaat. Kemudian Syekh Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitabnya menyatakan bahwa rokok tidak diharamkan dalam Islam selama tidak membahayakan penggunanya. Pandangan ini menekankan bahwa asalkan rokok tidak mengakibatkan bahaya atau kerusakan yang signifikan, penggunaannya dapat diterima dalam kerangka prinsip-prinsip Islam. Syekh Ali Al-Ajur dalam kitab menyatakan bahwa hukum rokok adalah mubah selama tidak menyebabkan hilangnya akal sehat akibat merokok dan tidak membahayakan kesehatan tubuh.
Pendapat ini juga diamini oleh ulama lain seperti Abdullah bin Muhammad Al-Hanafi dalam kitab Syarah Alumninya, salah satu ulama besar yang menegaskan bahwa rokok tidak haram. Kiai Haji Mazuki, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri, atau yang akrab disapa Mbah Idris, beliau dengan tegas mengatakan, rokok tidak haram. Saya sendiri juga merokok, dan tidak ada akibat apapun yang terjadi. Intinya, asalkan tidak berbahaya bagi penggunanya. Beberapa ulama di Indonesia mengikuti pandangan yang sama pada kitab Bisadul Ihsan yang ditulis oleh Syekh Ihsan bin Syekh Muhammad Dahlan, penerus Pondok Pesantren Jampes di Desa Putih, Kecamatan Gampang Rejo, Kabupaten Kediri. Dalam kitab tersebut disampaikan bahwa terdapat 3 hukum terkait rokok, halal bagi yang menginginkan, dan mampu jika tidak berbahaya, dan mubah, yang artinya tidak haram, namun juga tidak halal. Mbah Idris juga melanjutkan dengan mengatakan, jumlah ulama yang menghalalkan rokok jauh lebih banyak daripada yang mengharamkan. Di Arab Saudi, rokok bahkan disertai dengan kandu dan itu sertai sama sekali tidak membahayakan bagi mereka. Pendapat kedua, pandangan ulama yang mengharamkan merokok. Ulama yang mengharamkan merokok didasarkan pada prinsip larangan melakukan sesuatu kerusakan. Mereka berpendapat bahwa merokok adalah kegiatan yang memiliki dampak negatif dan merugikan bagi kesehatan individu. Secara umum, beberapa dalil oleh ulama mengharamkan rokok adalah sebagai berikut. Pertama, ulama mengacu pada prinsip dasar Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Dalilnya ayat Al-Quran seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 109, surat Al-Isra ayat 33 menegaskan pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari segala bentuk bahaya yang dapat merugikan diri sendiri. Hadis-hadis Nabi Muhammad juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari perbuatan yang dapat membahayakan tubuh. Dalam surat Al-Baqarah 195, mengingatkan umat muslim untuk tidak menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan, untuk berbuat baik, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kedua, ulama yang mengharamkan rokok mengklasifikasikan tembakau sebagai barang muskir yang dapat memabukkan dan mempengaruhi pikiran serta perilaku seseorang. Barang muskil dianggap haram dalam Islam karena dapat merusak akal dan mempengaruhi kualitas ibadah seseorang. Dalam pandangan mereka, merokok juga dianalogikan dengan minuman khamar, minuman keras, dan juga diharamkan dalam Islam. Ketiga, ulama yang mengharamkan merokok didasarkan pada pemahaman bahwa tembakau mengandung berbagai zat beracun yang berpotensi merusak kesehatan, seperti zat-zat nikotin, tar, dan karbon monoksida yang terkandung dalam rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti penyakit kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Ulama dari aliran ini meyakini bahwa merokok merupakan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan bertentangan dengan prinsip menjaga kesehatan serta merawat tubuh yang dianjurkan dalam Islam. Sebagai contoh, Syekh Muhammad bin Jainu menekankan bahwa meskipun rokok tidak ada pada zaman Rasulullah, Islam datang dengan prinsip yang umum, yaitu mengharamkan segala sesuatu yang membahayakan tubuh, mengganggu orang di sekitarnya, atau menyia-nyiakan harta. Syekh Muhammad bin Ibrahim menyatakan bahwa rokok haram karena mengandung racun dan dianggap sebagai pemborosan yang tidak bermanfaat. Ulama dari Mesir, Suriah, dan Arab Saudi, termasuk Syekh Ahmad Al-Sunhawi Al-Bahuti Al-Ajalabi, Syekh Al-Malakiyah Ibrahim Al-Qoni dari Mesir, Ana Al-Goji Al-Miri dari Suriah, Abdul Malik Al-Asami. Mereka berpegang pada pandangan bahwa merokok dapat merusak kesehatan secara serius. Dr. Yusuf Konhawi juga menyatakan bahwa rokok haram karena membahayakan. Ia menegaskan bahwa seseorang tidak boleh menciptakan bahaya, membalas bahaya, atau sesuai dengan sabda Nabi. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan bahwa rokok haram karena dapat melemahkan tubuh, walaupun tidak memabukkan. Penjelasan tentang apa yang dikategorikan sebagai mabuk perlu diperhatikan.
Syekh Hasan Al-Hasan, Nabila Hanafi memberikan fatwa yang lebih tegas menyatakan bahwa tidak hanya menghisap rokok yang haram karena membahayakan kesehatan dan dapat melemahkan akal, tetapi juga haram bagi siapapun untuk menjual dan membeli rokok. Nuruddin Al-Banjari mengharamkan rokok dengan alasan banyaknya korban yang meninggal karena rokok. Namun argumen ini dipertanyakan karena lebih banyak orang yang tidak mati karena rokok dibandingkan yang meninggal karena rokok. Beberapa studi bahkan menunjukkan bahwa asap mobil lebih berbahaya daripada asap rokok. Mengherankan dari perdebatan ini adalah tidak ada ulama yang mengharamkan asap mobil. Kemudian meskipun sangat anti terhadap rokok, Nuruddin Al-Banjari menggunakan dalil akli atau logika untuk mendukung pandangannya. Dengan salah satu darinya adalah bahwa tembakau pernah disajikan kepada anjing dan kucing, namun mereka nggak mau makannya. Menurutnya hal ini menunjukkan bahwa tembakau itu menjijikkan. Menariknya, meskipun Nuruddin Al-Banjari keras dalam penolakannya terhadap rokok, ia pernah berguru pada beberapa ulama terkenal yang merokok seperti Syekh Yasin Al-Padangi, seorang orang sufi yang ahli dalam ilmu hadis dan dijuluki sebagai Musdid Adun oleh murid-muridnya, termasuk diantaranya dokter ahli Jum'ah, termasuk diantaranya menjabat sebagai Musdid Mesir. Dalam majalah Al-Furqan edisi tahun 1428 Hijriah, disebutkan bahwa beberapa ulama dari 4 mazhab dan mengharamkan rokok sebagai berikut. Mazhab Syafi'iyah diantaranya adalah Ibnu Alan, yang merupakan pensyarah kitab Riyadhus Shalihin Al-Azkar dan karya-karya lainnya. Abdurrahman Al-Ghosi Ibrahim bin Jamaah, muridnya Abu Bakar Al-Adal Al-Quyubi Al-Buhiromi, dan sejumlah ulama lainnya dari mazhab Sufiyah juga menganggap rokok haram. Pandangan ini mencerminkan konsistensi dalam penolakan rokok dari berbagai ulama terkemuka dalam tradisi Islam yang didasarkan pada pertimbangan kesehatan, moralitas, dan nilai-nilai agama yang mereka anut. Mazhab Malikiyah, banyak ulama yang menegaskan larangan terhadap rokok dengan tegas. Canon Muhasi dalam Saro Abdu Muqtasal Al-Qalil menyatakan bahwa kebanyakan ulama Malikiyah saat ini melarang rokok secara keras. Abu Zaid Saidi Abdurrahman Al-Fasi, salah satu dari mereka, mengatakan bahwa rokok haram karena mayoritas ulama meyakini bahwa rokok menyebabkan kemalasan dan kelemahan, serta memiliki kesamaan dengan khamar. Dalam hal memabukkan, di antara ulama-ulama tersebut adalah Ibrahim Al-Laqani dan gurunya Salim As-Sanhuri, serta ulama Malikiyah lain dalam mazhab Hanafiyah. Beberapa ulama seperti Muhammad Al-Ainini, Muhammad Al-Huwaja, Isa As-Sahwi Al-Hanafi, Sa'ad Al-Hawi Madani, Mukti Istanbul Umar Abu Sud, dan lain-lain juga menulis secara tegas tentang haramnya rokok. Sementara itu dalam mazhab Hanabilah, para ulama sepakat bahwa rokok hukumnya haram. Di antara mereka adalah Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Ibrahim Mufti Kerajaan Arab Saudi sebelum Syekh Abdul Aziz bin Syekh Abdul Aziz bin Bas, Muhammad bin Husaimin, dan ulama-ulama Hanabilah lain. Pandangan ini menunjukkan bahwa dalam berbagai mazhab dalam Islam terdapat konsensus yang kuat terhadap haramnya rokok didasarkan pada pertimbangan dampak negatifnya terhadap kesehatan, sesuai yang tercantum dalam majalah tersebut. Pendapat ketiga, pandangan ulama yang memakruhkan merokok didasarkan pada beberapa alasan yang berkaitan dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebiasaan berikut ini adalah 2 argumen yang umum digunakan oleh ulama yang memakruhkan rokok. Pertama, salah satu alasan utama yang dikemukakan oleh ulama yang melakukan merokok adalah bau tak sedap yang dihasilkan oleh rokok. Bau asap rokok dapat menyebabkan gangguan bagi orang di sekitar perokok, terutama bagi mereka yang sensitif terhadap bau tersebut, seperti orang-orang yang memiliki gangguan pernapasan atau alergi. Dalam pandangan ulama, merokok yang menghasilkan bau yang mengganggu orang lain adalah perbuatan yang tidak baik, dapat menciptakan ketidaknyamanan sosial. Oleh karena itu, mereka menganggap rokok sebagai perbuatan yang makruh, diharapkan untuk dihindari. Kedua, pandangan ulama yang memakruhkan merokok
seringkali bukanya dengan sebuah analogi dari hadis Nabi Muhammad tentang makan. Dalam hadis Sahih Muslim nomor 564, Nabi Muhammad bersabda, "Siapa saja yang memakan bawang merah, bawang putih, dan karats, maka janganlah dia menghampiri masjid kami, karena para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusianya itu bau tidak sedap." Nabi Muhammad melarang umat Islam untuk makan bawang putih mentah sebelum pergi ke masjid, karena bau yang kuat dapat mengganggu orang lain yang sedang beribadah di masjid. Analogi ini digunakan oleh ulama yang tidak melakukan merokok untuk menunjukkan bahwa seperti bau yang mengganggu dari bawang putih mentah atau asap rokok juga dapat mengganggu orang di sekitarnya. Dalam konteks ini, ulama memakruhkan rokok dengan tujuan menjaga harmoni sosial dan menghindari potensi gangguan atau ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh kebiasaan merokok. Selanjutnya, Syekh Abu Muhammad bin Al-Wais Al-Hanafiyah mengemukakan pendapatnya bahwa merokok dianggap makruh. Menurutnya, dalil yang menunjukkan kemakruhan merokok lebih pasti dibandingkan dengan dalil yang mengharamkannya, yang dianggapnya kurang pasti atau tidak kuat. Nahdlatul Ulama menganggap rokok sebagai perbuatan yang makruh, bukan haram. Menurut pandangan PBNO, kemakruhan merokok terkait dengan tingkat bahaya yang relatif dan tidak signifikan. Mereka berpendapat bahwa ada orang yang mampu merokok tanpa membahayakan dirinya, sementara orang lain bisa lebih rentan terhadap bahaya rokok, seperti penyakit TBC. Maulana Syekh Mukhtar Ali Madusuki menyatakan prinsip bahwa tidak semua yang merugikan itu diharamkan, dan tidak semua yang haram itu merugikan, dan tidak semua yang diharamkan itu haram hanya karena ada potensi. Begitu juga tidak semua yang dihalalkan itu halal semata-mata karena ada manfaat. Pernyataan ini menggambarkan pendekatan yang lebih luas terhadap penilaian hukum. Dalam Islam mengingatkan bahwa pertimbangan antara kerugian dan manfaat harus diperhatikan dalam menetapkan hukum terkait merokok. Syekh Mukhtar juga mengingatkan bahwa tidak semua yang menjijikan itu haram. Buktinya, Rasulullah enggan makan daging hog. Ketika para sahabat bertanya apakah daging hog itu haram, beliau menjawab tidak haram, tapi saya tidak selera atau merasa jijik. Pendapat dari para ulama organisasi seperti No dan Maulana Syekh Mukhtar Elai Maadusuki menunjukkan variasi dalam pandangan terhadap rokok. Dalam konteks hukum Islam, menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kemudaratan dan manfaat secara seimbang. Pendapat keempat, pandangan ulama yang menyarankan atau mengharuskan merokok. Salah satu narasi yang sering dijadikan dalil untuk mengharuskan merokok berasal dari kisah yang melibatkan seorang wali atau orang soleh yang mengalami penyakit tertentu. Dalam kisah ini disebutkan bahwa Rasulullah memberi nasihat kepada wali tersebut untuk merokok sebagai salah satu cara untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya ini. Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani dalam kitab Jawahirul Bihaq meriwayatkan kisah seorang wali bernama Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Al-Maghribi yang sering bertemu dengan Nabi Muhammad baik dalam keadaan tidur maupun terjaga. Ketika Syekh Ahmad sakit parah, ia bertanya kepada Rasulullah tentang hukum merokok. Hendaknya kamu merokok agar engkau sembuh. Setelah merokok, Syekh Ahmad benar-benar sembuh dari penyakitnya, bahkan kemudian menikah lagi dengan putri seorang. Kisah ini sering dianggap sebagai dalil oleh sebagian ulama yang mengharuskan merokok, karena Rasulullah secara langsung memberi izin atau nasihat untuk merokok sebagai sarana untuk mereka izinkan merokok. Mereka berpendapat bahwa dalam keadaan tertentu, merokok dapat diwajibkan atau diharuskan sebagai bagian dari upaya penyembuhan suatu penyakit. Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Al-Maghribi yang secara teratur menjumpai Rasulullah dan meminta mendapat perintah untuk merokok sebagai sarana kesembuhan, dikenal sebagai seorang pemuka adat, tokoh kepercayaan yang besar di masanya, juga dihormati sebagai seorang wali besar. Gus Dur, seorang mantan presiden Indonesia dan ulama terkemuka, mengkritik fatwa yang mengharamkan merokok dengan alasan bahwa hal itu dapat meningkatkan pengangguran. Beliau berpendapat bahwa merokok bukanlah haram, melainkan dapat dipandang sebagai sunnah dalam konteks tertentu.
Al-Aris Bilasaif Sanjanpes Kediri, seorang ulama internasional yang dikenal luas sebuah kajian mendalam mengenai perbedaan pendapat tentang rokok dalam sebuah kitab dengan perbedaan pendapat tentang rokok setebal 53 halaman. Meskipun beliau adalah seorang perokok, kepemikiran dan karyanya diakui di Timur Tengah dan Mesir menunjukkan kompleksitas dalam memahami masalah ini. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, seorang wali Allah terkenal yang dihormati oleh sesepuh tarekat, tidak memiliki sikap anti rokok dan tidak pernah mengeluarkan fatwa mengharamkan rokok. Pandangan Kiai Haji Raden A. Samsul Arifin, seorang ulama sufi juga perokok, tidak dapat disimpulkan bahwa ia akan masuk neraka hanya karena berpendapat bahwa merokok tidak haram. Dalam Islam, akhir dari seseorang hanya Allah yang mengetahui, dan penilaian akhir tergantung pada keseluruhan amal, perbuatan, dan keimanan seseorang. Kiai Haji Hamid Jazuri dan Alimul Alamah Al-Arif Bila Al-Syekh Muhammad Zaini Abdul Koni, Tuan Guru Wijay Alaidrus Martapura Kalimantan Selatan, yang merupakan wali muslim terkenal, juga merupakan seorang perokok, dan tidak mengharapkan hal ini menunjukkan bahwa di dalam tradisi keilmuan Islam terdapat berbagai pandangan dan praktik ijtihad oleh ulama sesuai dengan pemahaman dan kapasitas keilmuan mereka. Kesimpulan perbedaan pendapat di antara ulama merupakan hal yang umum dalam dunia keilmuan Islam, dan hal ini sudah ada sejak zaman dahulu. Hukum tentang merokok dalam Islam merupakan contoh yang unik, di mana fuqaha dan ahli tasawuf dapat memiliki pendapat yang berbeda dalam menetapkan hukum berdasarkan analisis mereka terhadap dalil-dalil dan prinsip-prinsip Islam. Setiap ulama berusaha berijtihad sesuai dengan kemampuan pengetahuan mereka dalam memahami dan mengartikan hukum-hukum agama. Demikian tentang hukum rokok dan dalilnya. Semoga kita terhindar dari segala keburukan. Semoga bermanfaat, semoga sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya. Amin wassalam.